Salam saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Janji Tuhan kepada kita, anak-anaknya akan dipelihara oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Muda Rahman Siboya. Istri saya Bu Nainggolan. Anak saya ada dua dan dua-duanya pangeran. Yang pertama bernama Samuel Gamaliel Siboya. Dan yang kedua namanya Yobel Alexander Siboya. Kami tinggal di Tanjung Selamat di kota Medan. Kalau saudara pernah ke Pajak Melati, dari situ kira-kira 5 menit sudah sampai rumah kita. Kalau saudara mungkin nanti datang ke Medan, kita bisa bertemu sapa. Saudara boleh datang ke rumah, pintu rumah kita terbuka, saudara. Baik Bapak Ibu, saat ini saya rindu membagikan satu tema untuk kita. Itu tema yang sungguh menarik, tapi menantang juga. Temanya adalah berubah dan berbuah. Ini perlu kita cermati, saudara. Karena sebelum kita berbuah, maka yang pertama sekali lakukan, kita harus mau berubah. Berubah itu memang sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Itu soalnya banyak orang-orang percaya itu senang tinggal dalam zona nyaman. Kita nyaman melakukan apa yang kita lakukan hari-hari ini. Apalagi sekarang, saudara, kita ada di new normal. Itu nggak gampang. Satu tatanan baru yang sebelumnya belum pernah kita alami seperti itu. Tapi saya yakin, saudara, saat Roh Kudus memenuhi hati kita, kita diberikan kekuatan, kita diberikan hikmat, pengetahuan. Kita bisa tetap eksis sekalipun di tengah-tengah new normal, pandemi COVID-19. Saudara, di kitab Injil Lukas 19 ayat 1-10, itu yang mau saya bagikan untuk kita. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Tapi saya mau persingkat untuk kita, saya akan ceritakan kisah itu. Di situ dicatat ada seorang yang bernama Zakheus. Saya percaya semua kita kenal Zakheus. Alkitab memberikan informasi kepada kita. Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Bayangkan. Dia kepala, bukan hanya pemungut cukai, tapi dia kepala pimpinan. Zakheus itu orang yang terpandang, orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi. Jadi dia itu sebenarnya disegani pada zaman itu, saudara. Zakheus itu adalah pekerjaannya pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Saya baca di Alkitapedia, Zakheus adalah orang yang tidak benar. Kenapa? Dia mengumpulkan kekayaannya dengan cara yang tidak benar. Dia memaksa orang-orang supaya orang memberikan pajak yang tinggi kepada dia. Dan itu dia lakukan berulang-ulang, bertahun-tahun. Dan itu membuat dia makin kaya di daerah itu. Alkitab mencatat itu. Tapi kita perlu belajar dari kehidupan Zakheus ini, sekalipun dia orang berdosa. Saya percaya sebenarnya kita juga adalah orang berdosa. Alkitab berkata di Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di ayat selanjutnya, Alkitab mencatat bahwa Zakheus itu rindu untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Sekalipun dia orang berdosa, tapi saat dia tahu cerita mengenai Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ada di satu tempat, Tuhan Yesus melayani dan banyak orang berkerumun, saudara. Tidak menjadi rahasia setiap kali Yesus hadir, banyak orang berbondong-bondong menyaksikan dia. Saya juga nggak tahu rahasia itu. Tapi yang pasti Tuhan Yesus itu selebritis. Dia dikenal, dia dipuja-puja, dan dia diikuti oleh banyak orang. Saat itu Zakheus mempunyai satu kerinduan yang besar untuk ketemu dengan Tuhan. Kunci pertama bagaimana kita mengalami perubahan, dan nanti kita akan berbuah yang pertama, memiliki kerinduan yang besar untuk ketemu dengan Tuhan. Saya percaya kita datang beribadah hari ini, banyak motivasi kita. Ada yang datang beribadah karena hari Minggu, yes. Daripada malu tidak tetangga, kita datang beribadah. Ada yang datang beribadah memang karena dia senang beribadah. Tapi ada juga yang datang beribadah karena dia memiliki satu kerinduan yang besar untuk ketemu dengan Tuhan. Kerinduan ini penting, saudara. Orang yang memiliki kerinduan, dia nggak perlu dipaksa-paksa. Saya bisa jabarkan ini, saudara. Saya akan bercerita tentang kisah saya dulu sebelum saya menikah dengan istri saya sekarang. Jadi dulu saya pacaran lebih kurang itu 2,5 tahun, saudara. Saya itu dulu melayani di Padang Bulan dari tahun 2000 sampai 2009. Di sana saya melayani 1 minggu, hari Minggu itu 3 kali. Ibadah jam 8 sampai jam 10, 10 sampai jam 12, dan ibadah jam 5 sore sampai jam 7 malam. Apakah selesai sampai jam 7 malam? Enggak. Selesai beribadah ada lagi nanti kadang-kadang yang mau dikunjungi, yang mau didoakan. Jadi kadang-kadang pelayan saya itu selesai sampai jam 10, kadang-kadang sampai jam 11. Jadi bagaimana cara saya untuk ketemu dengan pacar saya, saudara?
Saudara, saya lakukan juga, saya tetap datang kepada dia. Kenapa? Karena ada kerinduan. Jadi nggak peduli mau jam 11, mau datang hujan, mau datang mungkin petir sekalipun, saya nggak pedulikan itu. Kenapa? Ada kerinduan. Saya datang. Karena orang yang rindu sebelum bertemu dengan orang itu kan tidak puas dia sekarang. Saya rindu kita semua hari-hari ini, mari. Saat kita datang ke gereja, bila kita datang karena kita rindu. Saya percaya orang yang rindu, di situ ketemu dengan orang yang rindu kan pasti dipuaskan hatinya. Saya rindu kita puas hari ini. Saat kita pulang dari tempat ini, kita dipuaskan oleh Tuhan. Kenapa? Kita berjumpa dengan orang yang kita rindukan. Zakheus itu memiliki satu kerinduan yang besar untuk melihat Tuhan Yesus. Tapi lihat, di sini ada kendala. Saat dia berusaha untuk melihat Tuhan Yesus, ternyata dia tidak berhasil melihat Tuhan. Kenapa? Banyak orang di sana berkerumun. Dan Alkitab mencatat, Zakheus itu badannya pendek. Jadi dia nggak berhasil melihat Tuhan Yesus. Tapi apakah dia maksudnya apakah dia berhenti dan dia balik badan dan meninggalkan Tuhan Yesus? Tidak, saudara. Lihat, saat kita mau ketemu dengan Tuhan Yesus pasti ada tantangan. Tapi saya mengatakan sekalipun ada tantangan, biar kita mencontoh seperti kehidupan Zakheus. Dia maju terus, pantang mundur, pantang menyerah. Saya pernah baca satu buku, di situ dikatakan sangat sulit mengalahkan orang yang tidak mau menyerah. Jadi kalau kita nggak mau menyerah, kita adalah orang yang sulit untuk dikalahkan. Berdoa tidak pernah kita menyerah. Kayak tetap kita berdoa, iblis akan stres melihat kita. Dan dia akan mundur dengan teratur. Kenapa? Karena kita selalu ngotot dan tidak mau menyerah. Ini penting, saudara. Ya, jadi banyak orang percaya kadang-kadang di awal menggebu-gebu, tapi di tengah jalan bukan lagi berapi-api, tapi udah berasa pasrah. Kenapa? Menyerah, meninggalkan Tuhan Yesus, mengundurkan diri dari ibadah, mengundurkan diri dari pelayanan. Ibrani 10:38 dikatakan, Alkitab berkata, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini, jangan mau mengundurkan diri dari setiap pertemuan ibadah. Jangan membiasakan diri meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 berkata seperti itu. Tapi mari kita saling lebih giat lagi untuk kita saling menasihati, saling menguatkan dan saling mendoakan. Jadi Alkitab berkata, Zakheus tidak mundur, tapi dia berlari lebih kencang. Saudaraku, dia nggak berlama-lama di situ. Dia nggak meratapi nasibnya. Aduh Tuhan, aku ini pendek, aku nggak bisa, nggak berhasil ya Engkau. Tapi Alkitab berkata, dia berlari lebih kencang dan dia tahu ada satu pohon ara di sana. Dan saat dia tahu ada pohon ara, pikiran dia muncul, saudara. Dia memiliki ide yang cemerlang. Saya percaya orang yang punya kerinduan, orang yang tidak mau menyerah, pasti akan mendapat ide yang cemerlang. Coba ingat dulu waktu kita masih kecil, saya ingat itu. Saya tahu cerita itu. Saya ini dari kampung, saudara. Di kampung saya itu penghasilannya ya berkali, saudara. Tapi saya melihat banyak juga anak-anak di sana, yang orang tua di sana memiliki anak-anak yang berhasil. Kenapa? Karena orang itu tidak menyerah. Dia bekerja terus, banting tulang. Yang penting anakku harus semuanya berhasil. Saudaraku, itu penting kita lakukan. Jadi jangan mau mundur, jangan mau menyerah. Tapi tetaplah bersemangat, karena Tuhan berjanji Dia akan menghargai orang-orang yang tetap setia. Jadi singkat cerita, Zakheus berlari lebih kencang, dan apa yang dilakukan? Saudaraku, dia lihat ada pohon ara di situ. Dan dia tidak hanya melihat pohon ara, dia panjat pohon ara. Perhatikan, ini luar biasa. Kenapa dia panjat pohon ara? Supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Jadi kita juga, kalaupun ada tantangan, maju terus. Pasti nanti ada solusi, ada jalan, ada pintu yang terbuka yang Tuhan berikan bagi kita. Saudaraku, yang ketiga, bagaimana cara supaya kita mengalami perubahan? Memanjat pohon ara itu berbicara tentang kita merendahkan diri. Ingat, Zakheus itu orang kaya. Dia punya kedudukan yang tinggi. Tapi dia nggak pernah mempertahankan gengsinya. Dia panjat pohon ara. Yang penting, dia bisa melihat Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Jadi jangan kita terlalu gengsi. Nah, nanti kalau aku beribadah, nanti apa kata tetangga? Nggak usah. Nggak usah terlalu hiraukan apa kata tetangga, apa kata orang. Asal kita melakukan kebenaran, lakukan aja. Pasti Tuhan akan menjadi pembela bagi kita. Singkat cerita, dia panjat pohon ara. Dan benar, Tuhan Yesus berjalan dari daerah itu. Dan banyak yang berbondong-bondong juga mengikuti Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Pada saat Tuhan Yesus berjalan, Alkitab mencatat di ayat 5. Maka Tuhan sendiri yang pertama sekali melihat ke atas dan menyaksikan ada seorang pribadi yang ada di pohon ara. Perhatikan. Saat kita punya kerinduan yang besar, tidak menyerah, maka Tuhan akan memberikan kepada kita lebih besar dari apa yang kita doakan, lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Kenapa? Kerinduan Zakheus sebenarnya hanya melihat Tuhan Yesus, tapi yang didapatkan rupanya Tuhan Yesus yang duluan melihat kepada dia. Ini luar biasa.
Sehingga tergenapi firman Tuhan bagi kita yang sungguh-sungguh, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan akan sediakan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Perhatikan, bukan hanya Tuhan Yesus melihat Zakheus, tapi Tuhan Yesus berkata, Zakheus, perhatikan. Sebelumnya mereka belum pernah berjumpa, saudara. Saya percaya pada saat Tuhan Yesus memanggil nama Zakheus, hatinya berbunga-bunga. Pasti berkobar-kobar, waduh, rupanya Tuhan Yesus kenal dengan namaku. Ya kan, kalau orang memanggil kita, tiba-tiba nanti mungkin di mall, tiba-tiba ada yang memanggil nama kita, sebagai manusia kita bangga. Iya, kita akan bangga, saudara, orang mengenal nama kita. Dan Zakheus sangat bangga pada itu. Dan Tuhan Yesus tidak hanya memanggil namanya, tapi Tuhan Yesus melanjutkan perkataan yang dikatakan, Zakheus, segeralah turun dari pohon itu, aku harus menumpang di rumahmu. Ini luar biasa, saudara. Dia mendapatkan bonus-bonus yang lebih besar lagi, saudara. Itulah kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh aja dulu, lihat, nanti lihat. Perkara-perkara yang besar, satu-satu Tuhan akan bukakan bagi kita. Jadi lihat di sini, Zakheus mengalami satu anugerah yang besar. Dan saat Tuhan katakan Zakheus segera turun, apa yang dilakukan oleh Zakheus? Zakheus langsung merespon dengan cepat. Ini penting. Kita kadang-kadang merasa kayak biasa-biasa aja ikut Tuhan ini. Kita disembuhkan merasa biasa. Dua, kita tidak merasa biasa. Jangan. Perlu respon format yang tinggi kepada Tuhan. Jadi saat Tuhan memanggil kita, respon dengan cepat. Yes Tuhan. Zakheus tidak banyak alasan. Kita kadang-kadang kan gitu, di mulut aja ya kita kadang-kadang, Tuhan, kalau kau berkati nanti aku bersungguh-sungguh melayani. Diberkati Tuhan kita. Terus Tuhan katakan, ayolah anakku sekarang saatnya melayani. Banyak aja alasan kita. Nantilah Tuhan ya, setelah aku menikah, setelah aku nanti udah punya anak, dan bla 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 bla, banyak alasan kita. Sampai Zakheus, di situ namanya dipanggil, dia langsung respon dengan cepat. Kalau nama kita dipanggil, mari katakan, aku mau Tuhan, saya siap. Jadi hari ini dia, Zakheus langsung turun, dia turun dari pohon itu, saudara. Dia merespon panggilan Tuhan, dan benar Tuhan Yesus datang ke rumah Zakheus. Pada saat Zakheus ada dalam rumahnya, Tuhan Yesus ada di sana, orang-orang Yahudi juga ada di sana. Dan orang-orang Yahudi, mereka berbisik-bisik, mereka berkata seperti ini, aduh, kenapa Tuhan Yesus mau tinggal di tempat orang berdosa? Dan Zakheus mendengar perkataan itu. Tapi bagaimana dengan pribadi Zakheus? Zakheus tidak terlalu pusing dengan perkara, matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Hari-hari ini saat kita mengalami berkat Tuhan, kita dianggap Tuhan, lihat, belum tentu orang senang sama kita. Makanya ada istilah, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Dari sini muncul, saudara. Kalau kita diberkati, belum tentu orang senang. Kalau kita susah, mungkin saja mereka senang. Tapi bagian kita jangan terlalu dengar itu. Kalau kita dengar perkataan negatif, di situ iman kita bisa lemah. Tapi Zakheus tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Dan dia berdiri dengan mantap seperti ini. Dia berdiri dan dia berkata kepada orang-orang di situ, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Perhatikan, sikap berdiri itu menandakan sesuatu yang tidak bermain-main, saudara. Orang yang berdiri sama seperti prajurit, itu betul-betul tidak lagi asal bunyi ngomongnya, tidak asal-asalan, tapi dari hatinya yang paling dalam. Dia berkata, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada yang kuperas, kembalikan 4 kali lipat. Perhatikan, disinilah terjadi perubahan yang ada di hal itu. Tiba-tiba kehidupannya berubah dan dia berbuah lebat, dia menjadi berkat. Saudaraku, ini luar biasa. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tapi Tuhan mau, jangan hanya untuk kita, mari kita berduduk, mari kita berbagi, saudara. Dan apa terjadi di ayat 10, saudara? Puncaknya pada saat Tuhan Yesus mendengar perkataan daripada Zakheus, Tuhan sendiri berkata, mulai hari ini keselamatan terjadi kepada rumah ini karena orang ini juga anak Abraham. Artinya ini bonus yang besar lagi, saudara. Bukan hanya berkat yang didapatkan oleh Zakheus, tapi keselamatan, berkat satu paket dia dapatkan, saudara. Saat kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, mungkin hanya kita dalam rumah tangga kita yang ikut Tuhan, yang mungkin yang baru diselamatkan. Tapi karena kehidupan kita, satu keluarga kita akan diselamatkan. Bukankah ini yang menjadi kerinduan kita? Keluarga saya belum semua sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi pengharapan saya, kalau saya tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak mundur, tidak menyerah, saya percaya lihat kehidupan saya, semua keluarga saya, semuanya akan diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini saudara, mari sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan lagi bermain-main, tapi ikut sungguh-sungguh karena upah kita besar di surga. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.